Praktik percakapan ini menggunakan alur supervisi akademik untuk pengembangan kompetensi coaching. Tujuan dari praktik ini adalah untuk melihat bagaimana seorang CGP bisa mengembangkan kompetensi coachingnya ketika menjadi coach. Selamat siang Pak Tumbur, apa kabar? Selamat siang Pak Amran, kabar baik. Pak Amran gimana kabarnya? Baik Pak. Pak Tumbur, ini saya butuh bantuan Bapak Tumbur. Bapak Tumbur ada waktu tidak? Iya, kebetulan ini lagi jam istirahat. Ada yang bisa saya bantu Pak Amran? Ini Pak, saya rencananya kan akan melakukan coaching terhadap murid saya. Nah, untuk melakukan coaching itu saya agak gugup gitu Pak, agak ragu dengan kompetensi yang saya miliki. Kemudian saya merasa ada sedikit kekhawatiran saya tidak mampu untuk melakukan coachingnya Pak. Oh gitu. Kira-kira kapan Pak Amran mau lakukan coaching dan sama siapa? Oke Pak, rencana saya akan melakukan coaching sama teman sama Rahmawati Rahmayanti Pak, tapi rencananya saya nanti di hari Sabtu. Oh gitu. Kira-kira Pak Amran ini saya membantu Bapak dalam mengembangkan kompetensi yang mana ya? Ini Pak, saya itu sangat susah dan kurang memiliki kompetensi ketika saya mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot kepada coach Pak ketika saya melakukan praktik coaching. Jadi saya butuh bantuan Bapak bagaimana saya bisa mampu memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot nanti. Untuk memberikan pertanyaan berbobot ya. Kira-kira bagian mana nanti yang Bapak inginkan untuk saya amati? Bagian yang saya inginkan itu Pak, bagaimana saya bisa bertanya kepada coach, kemudian coach bisa menjawabnya, dan bagaimana pertanyaan itu menjadi pertanyaan yang mempunyai nilai atau pertanyaan itu menjadi sangat berarti bagi coach sehingga dia bisa menyampaikan dan menjawabnya Pak. Oke. Dari sini kan ada, menurut Bapak sendiri, bagaimana penilaian terhadap apa yang akan kita kembangkan saat ini? Saya menginginkan penilaian itu nanti Bapak bisa menilainya real mungkin, betul-betul menggambarkan kompetensi saya sehingga saya bisa mengetahui bagaimana kemajuan saya terhadap praktik saya nanti melakukan coaching, kemudian bagaimana penilaian ketika saya memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot Pak. Dari skala 1 sampai 4 kira-kira Bapak inginkan nilainya sampai berapa? Sebenarnya saya menginginkan skor tertinggi Pak, karena saya betul-betul ingin mengembangkan kompetensi saya. Oke, baik. Apa yang Bapak harapkan dari observasi yang akan kita lakukan ini? Saya mengharapkan saya mampu melakukan praktik coaching, kemudian saya bisa mengajukan pertanyaan terbuka, dan pertanyaan-pertanyaan terbuka itu berasal ketika saya mendengarkan aktif apa yang disampaikan coach nantinya Pak. Oke, baik Pak Amran. Pak Amran sudah menyampaikan harapan dan juga nilai yang Bapak harapkan ya, dan kompetensi yang akan Bapak kembangkan. Mudah-mudahan nanti sewaktu melakukan coaching, Bapak dapat melakukannya dengan baik. Gitu ya Pak Amran, sampai ketemu nanti kita di coaching. Oke, terima kasih atas bantuannya Pak. Saya mengharapkan Bapak juga nanti bisa bertemu di hari Sabtu Pak untuk mengamati saya ketika saya melakukan coaching terhadap Rahmiyanti Bapak. Oke Pak, siap. Terima kasih Pak. Sampai jumpa hari Sabtu. Oke, baik Bapak Ibu, kita praktik coaching. Kali ini yang berperan sebagai coach adalah Bapak
Amran Syarifudin Pardede, dan sebagai coach adalah Rahmianti Rahmayanti, dan sebagai pengamat adalah saya sendiri, Tumbus Song. Untuk itu waktu dan tempat saya persilahkan kepada coach dan coach. Silakan. Baik, terima kasih Pak Humur. Pagi Pak Amran. Boleh nggak Pak saya minta waktu Bapak sebentar Pak? Saya ingin curhat nih Pak sama Bapak. Oh bisa nak. Kebetulan Bapak sudah tidak ada jam mengajar. Nah gini Pak, akhir-akhir ini saya merasa kurang nyaman mengikuti pembelajaran dengan Pak David Pak. Makanya saya sekarang ingin curhat kepada Bapak. Bapak juga Pak. Kira-kira bantuan seperti apa yang kamu harapkan dari Bapak? Ya, saya ingin dibantu mencari solusinya, Pak. Boleh kamu ceritakan ke Bapak tentang apa yang kamu rasakan saat ini? Begini, Pak. Saya merasa di pelajarannya Pak David itu kan tidak adil, Pak. Sepertinya Pak David itu sepertinya tidak suka dengan saya gitu, Pak. Kamu mengatakan bahwasannya bahwa Pak David tidak suka kepada Rahmi. Ini loh Pak David itu kan mengadakan les privat untuk mata pelajaran yang teman-teman di kelas saya ikut gitu Pak. Kebetulan kan saya tidak ikut les privatnya. Nah Pak David kalau pas pelajaran sering menyinggung-nyinggung tentang siswa yang tidak ikut les privatnya. Jadi saya merasa tidak nyaman Pak. Selain tidak nyaman, ada hal lain yang kamu rasakan? Kalau seperti ini terus saya jadi merasa enggan untuk Pak. Loh, kenapa harus sampai seperti itu Kak Rahmi? Ya bagaimana ya Pak? Karena saya juga merasa kalau Pak David itu diberikan nilai Pak. Saya lihat teman-teman yang ikut les privat itu nilainya bisa lebih baik dari saya. Padahal sebelumnya saya selalu mendapat nilai tinggi di kelas saya, Pak. Selama ini, apakah kamu sudah pernah melakukan cek ulang untuk melihat penyebab nilaimu menjadi di bawah dari teman-temanmu? Belum sih, Pak. Tapi saya merasa sudah menjawab diberikan dengan benar kok, Pak. Hanya saja nilai saya selalu rendah dari yang lain, Pak. Terus, selama ini kamu sudah melakukan langkah apa saja? Saya sudah berusaha belajar dengan baik, Pak. Baik itu di rumah, juga sering mengulang materi. Mungkin tidak ya, Pak, selalu karena tidak mengikuti les privat dengan Pak David. Hati-hati nak, jangan mengambil kesimpulan sendiri ya. Coba Bapak tanya lagi. Kamu sudah pernah mencoba mendiskusikan hal ini dengan Bapak David? Belum sih, Pak. Nah, coba, menurut kamu ada tidak hal yang bisa kamu lakukan sekarang? Sepertinya saya bisa mencoba untuk menemui Pak David dan mendiskusikan masalah ini, Pak. Tapi saya takut, Pak, nanti Pak Davidnya marah sama saya, Pak. Loh, memangnya Pak David selama ini suka marah-marah? Tidak juga sih, Pak. Pak David itu orangnya baik, Pak. Nah, kalau begitu, kenapa masih merasa ragu untuk menemui Pak David? Wah iya ya Pak, sebaiknya secepatnya saya menemui Pak David ya Pak. Saya mau konfirmasi tentang nilai saya yang selalu rendah, sekaligus menyampaikan kalau saya tidak tepatnya Pak David. Nah, bagus itu. Nah, coba sekarang Bapak ingin tahu, selama ini kamu sebenarnya memiliki keyakinan seperti apa hingga tidak ikut les? Itu Pak, saya dulu selalu meraih ranking tertinggi di kelas saya, Pak. Dan juga sering mencari info tentang materi pelajaran melalui internet, Pak. Nah, menurut kamu kira-kira apa penyebab nilaimu turun? Apa ya, Pak? Mungkin karena saya kecapean membantu ibu saya yang jualan setiap pulang sekolah dan pulangnya sampai malam. Saya jadi kurang maksimal dalam belajar. Karena bawa tempat tidur, Pak. Nah, kalau begitu, bisa jadi itu penyebabnya. Kamu jadi tidak bisa fokus dalam belajar.
Oh iya, mungkin begitu Pak. Jadi apa yang akan kamu lakukan sekarang? Saya akan menemui Pak David Pak untuk bertanya tentang nilai. Sekaligus saya juga akan mencoba mengatur waktu antara belajar dengan membantu dan Pak. Oke. Untuk melaksanakan rencanamu itu, kira-kira kamu butuh bantuan apa? Saya akan mengajak Rara teman sebangku bantu saya memperdalam materi pelajaran Pak. Nah, solusi yang sangat bagus. Kemudian lakukan dengan semangat ya, Nak ya. Iya Pak, saya akan segera melakukan belajar lebih rajin lagi. Terima kasih ya Pak, sudah meluangkan waktunya untuk mendengarkan curhatan saya dan sudah membantu menemukan solusi. Sekarang saya masuk kelas dulu ya Pak, mau melanjutkan pelajaran. Oke, rajin belajar ya Rahmi, tetap semangat. Sampai jumpa, Nak. Oke, terima kasih Pak, sampai jumpa Pak. Oke, baik. Tepuk tangan dulu untuk kita semua. Oke. Proses coachingnya luar biasa ya, semangat dua-duanya. Wah, Pak Amran hebat nih dalam melakukan coaching tadi. Saya perhatikan sudah sangat luar biasa ya, Pak Amran. Gimana nih perasaannya setelah melakukan coaching? Perasaan saya sangat senang sekali Pak. Ketika melakukannya, saya sudah bisa memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot menurut saya, di mana hal itu awalnya menjadi keraguan saya ketika melakukan coaching. Tapi menurut saya tadi saya sudah bisa memberikan pertanyaan-pertanyaan terbuka dan pertanyaan terbobot terhadap coaching Bapak. Kira-kira apa yang membuat Bapak itu menilai seperti itu? Menurut saya bisa menilai itu karena pada saat kemarin kita di prasupervisi, saya kan sudah menyampaikan dari tentang indikator-indikator keberhasilan seperti apa yang saya harapkan, terutama di pertanyaan berbobot. Kemarin itu kita menyepakati kalau poin 1 itu saya dapatkan kalau saya ketika memberikan pertanyaan itu sama sekali tidak menggunakan pertanyaan terbuka. Kalau poin 2 kemarin itu kesepakati atau 1-2 kali menggunakan pertanyaan terbuka tapi tidak ada kata kuncinya. Kemudian poin 3 itu kalau 1-2 kali menggunakan pertanyaan terbuka dan mengandung kata kunci. Tadi saya mengandung kata kunci semuanya pertanyaan-pertanyaannya menurut saya Pak. Kemudian di poin 4, jika selalu mengajukan pertanyaan terbuka yang berasal dari mendengarkan. Nah, menurut saya berada di poin keempat, di mana saya bisa mengajukan pertanyaan-pertanyaan terbuka, di mana saya bisa menahan diri saya untuk mendengarkan coaching. Kemudian ketika saya mendengarkan, saya melakukan parafrase, kemudian saya bisa menanyakan kembali dengan pertanyaan-pertanyaan berikutnya, sehingga itu bisa memperdayakan coaching. Jadi menurut saya berada di poin keempat. Iya, benar sekali ya. Tapi boleh saya menyampaikan hasil pengamatan saya? Oke Pak, saya akan mendengarkannya dengan senang hati. Oke, tadi Bapak memang sudah betul ya, sudah melaksanakan proses coachingnya dan kompetensi yang Bapak mau kembangkan tadi sudah muncul. Bapak sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan terbuka dan semuanya itu membuat si coachingnya itu merasa tidak keberatan ya untuk mengungkapkan semua itu. Namun ada yang saya amati tadi, ada satu di eye catchingnya Pak, gesturnya itu masih perlu dikembangkan sekali lagi seperti itu ya. Kira-kira nih Pak, dari hasil itu kira-kira apa tindakan Bapak untuk selanjutnya? Rencana saya selanjutnya Pak, saya akan juga menambah jam terbang saya untuk melakukan praktik coaching. Kemudian saya fokus juga tentang bagaimana memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Kemudian saya juga fokus bagaimana bahasa tubuh saya, kontak mata saya terhadap coach itu, sehingga coach semakin merasa diterima dengan ketulusan saya nanti ketika saya melakukan coaching. Oke, kira-kira nih Pak, untuk meningkatkan lagi performa Bapak dalam coaching ini,
kira-kira kapan mau Bapak lakukan dan di mana dengan siapa? Nah ini Pak, kebetulan ketika saya masuk ke kelas 9A, di situ ada saya lihat peserta didik yang membutuhkan coaching, di mana beliau sering terlambat. Dan saya berharap nanti saya juga mempraktikkan coaching terhadap Budi, karena saya amati Pak Budi ini sudah beberapa kali terlambat. Nah, saya mengharapkan ketika melakukan coaching dengan Budi nanti, saya bisa mempraktekkan kembali bagaimana memberikan pertanyaan bobot, bagaimana bahasa tubuh saya itu seperti saran-saran Bapak tadi bisa langsung kepada si coaching. Nah, kira-kira menurut Pak Amran nih siapa yang akan membantu Bapak untuk melakukan? Saya Pak, menurut saya butuh bantuan Bapak lagi. Mengapa saya membutuhkan Bapak? Karena saya juga ingin Bapak nanti membandingkan bagaimana progres saya ketika saya melakukan coaching hari ini dengan jadwal berikutnya, sehingga saya bisa mendapatkan penilaian yang otentik, penilaian yang menyeluruh terhadap kemajuan ataupun hal-hal apa yang akan saya kembangkan. Oke, kita selalu siap berkolaborasi dalam mengembangkan kompetensi kita. Ini Pak Amran, hasil pengamatan kita kan sudah ada ini. Kira-kira bagaimana hasil pengamatan ini dicatatkan ke dalam form supervisi akademik kita? Oke Pak, terima kasih Pak. Saya mengharapkan hasil ini memang kita tuliskan secara real, bagaimana kenyataan ketika Bapak mengobservasinya, bagaimana hal-hal yang menurut Bapak tadi sudah berkembang, apa hal-hal yang juga kurang dan perlu pengembangan, karena saya ingin penilaian yang sangat real ini nanti bisa saya bandingkan dengan praktik coaching berikutnya, sehingga saya tahu kompetensi mana saya yang sudah berkembang dan kompetensi mana saya yang masih butuh pengembangan berikutnya Pak. Oke, baik Pak, ini akan kita catatkan secara jujur ya Pak ya, kita terbuka karena ini sebagai pengembangan kompetensi kita juga. Nah, kita Pak sudah sampai di akhir percakapan, kira-kira nih apa yang Bapak peroleh atau apa yang Bapak dapatkan dari proses kita ini? Proses ini memberikan saya banyak pelajaran Pak, bagaimana juga praktik coaching, bagaimana saya bisa mendengarkan secara aktif, memberikan pertanyaan bobot, kemudian bagaimana saya tadi bisa memberdayakan coaching untuk menggali potensi-potensinya. Dan bukan hanya itu saja Pak, dari proses observasi yang Bapak berikan, saya merasa bangga pada diri saya karena ada bagian-bagian tertentu yang menurut saya sudah berkembang dan penilaian itu hampir sama dengan penilaian yang Bapak sampaikan. Kemudian saya juga sangat senang sekali Bapak memberikan masukan apa yang menjadi kekurangannya, bahwa saya tadi ada kontak mata saya yang belum pas. Nah, dan ini menurut saya adalah refleksi diri saya, sehingga nanti ketika melakukan coaching berikutnya hal itu akan saya minimalisir. Luar biasa Pak Amran ya, mudah-mudahan apa yang kita lakukan hari ini bisa bermanfaat ya Pak Amran. Oke Pak, terima kasih banyak Pak sudah mau membantu saya, sudah meluangkan waktu. Nah, saya berharap juga pada praktik coaching saya nanti juga Pak Tugur bersedia untuk mendampingi saya. Oke, sama-sama Pak Amran, tetap semangat. Oke, terima kasih Pak, selamat siang Pak. Saya permisi dulu Pak ya, saya mau masuk kelas. Selamat siang. Oke Pak.